Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadana sayyidash syuhur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin dan hadirat jamaah salat tarawih rahimakumullah, bersama-sama kembali kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Tadi siang ketika kami dihubungi oleh pengurus masjid bahwa malam ini adalah jadwal kami mengisi kultum tarawih, maka kami seperti biasa selalu bertanya apa kira-kira judul atau tema yang sangat baik untuk dibahas. Saya selalu begitu, Pak. Siapa tahu lain yang dibutuhkan oleh masyarakat, lain tong yang dijelaskan. Ibarat dokter, lain lasana tahu lain toy pak bura dering. Betul, Bu? Ya, jadi harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jangan sampai pembahasannya terlalu tinggi sementara yang diinginkan oleh masyarakat yang sedang-sedang. Betul, Pak? Ya. Namun pengurus memberi sepenuhnya. Ya. Dia mengatakan terserah kita, Pak Ustadz. Tidak ada judul khusus. Makanya saya memilih judul yang umum dan berkaitan dengan bulan Ramadan. Karena terus terang Pak Ibu, bulan suci Ramadan ini, sebelum masuk bulan Ramadan ini kami sudah siapkan 30 judul. Ya, jadi terserah pilih mau mana. Ya. Saya pilih pada pertemuan kita pada pertemuan kali ini adalah berkaitan dengan doa. Ya. Kenapa? Karena doa dan bulan Ramadan itu tidak bisa dipisahkan. Salah satu amalan utama di bulan Ramadan itu adalah doa. Apa buktinya? Silahkan dibuka Al-Quran, pembahasan yang membahas mengenai puasa. Ayat 183 memerintahkan kewajiban puasa. 184 orang-orang yang diberi keringanan untuk tidak berpuasa dan konsekuensinya seperti apa, cara membayarnya. Kemudian 185 berkaitan dengan bulan Ramadan, diwajibkannya puasa dan diturunkannya Al-Quran. 186 itu mengenai doa. Kita diperintahkan untuk berdoa setelah pembahasan puasa dan bulan Ramadan. 187 masih berkaitan dengan bulan puasa. Ayat yang memerintahkan kita untuk berdoa berada di tengah-tengah pembahasan antara puasa dan bulan Ramadan. Apa artinya? Artinya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita di bulan suci Ramadan ini banyak berdoa.
Nah masalahnya kadang-kadang kita sudah banyak berdoa tapi tidak tong dibalas-balas. Ibu, biasa kalau kita kirim surat baru tidak dibalas, bagaimana perasaan tak? Kecewa ya? Iyalah sudah tidak mentomi kuanku. Ya tidak? Kadang-kadang kita sudah berdoa tapi kita bertanya-tanya, kenapa doa saya ini tidak diterima, tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah pada pertemuan kali ini kita akan membongkar rahasia apa sebabnya doa itu diterima dan apa sebabnya doa itu tidak diterima. Jadi secara umum ada 3 penyebabnya doa itu diterima. Yang pertama, doa itu harus memperhatikan adabnya. Adabnya ini banyak. Pertama, harus berwudu. Yang kedua, sebaiknya itu kita menghadap kiblat. Kemudian sebaiknya kita mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya kan kita berdoa ini kan memohon. Kadang-kadang kita berdoa seperti orang yang memerintah. Ya tidak? Sepertinya dia perintah Allah. Iya. Apa bedanya orang yang memohon dengan orang yang meminta, memerintah? Kalau orang memohon, berdoa itu mengangkat tangannya, memohon dan mengemis di hadapan Allah. Nah ini kadang-kadang kita tidak berdoa, kita memerintah. Bagaimana modelnya orang yang memerintah? Tangannya begini Pak, di atas paha, bersantai-santai lagi. Ya tidak? Ada orang begitu? Ada di sini? Tidak ada di sini Pak. Kalau ada berarti tadi tidak kuperhatikan. Tadi itu saya masuk di masjid di sini habis sholat, kuperhatikan kiri kananku. Nangkat gini tangannya ketika berdoa. Karena saya dapati di beberapa masjid, ketika dia berdoa dengan imam, tangannya di atas paha. Bagaimana caranya diterima doanya orang yang begini? Ibaratnya Pak Bupati, kita minta ke Pak Bupati, Pak Bupati, ya berikan saya begini, baru model tak begini. Kira-kira nak terima Pak Bupati permohonan tak? Tidak, ini hadapnya kita perhatikan Pak. Tundukkan kepala kita dan angkat tangan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hadap kiblat, kemudian diperhatikan doanya, bacaannya. Dimulai dengan hamdalah, dipuji dulu Allah, jangan langsung to the point. Bersalawat dulu kepada kekasihnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diakhiri juga dengan salawat. Kalau perlu ditambah dengan Al-Fatihah, salah satu surat yang paling afdal di dalam Al-Quran. Itu masuk dalam adab. Ini baru satu Pak. Masih bisa? Kalau tidak bisa berarti kita lanjut Ramadan tahun depan. Ya. Ini satu adabnya. Kemudian ya, yang kedua yang mesti diperhatikan adalah di dalam kehidupan sehari-hari kita itu mesti senantiasa diisi dengan zikir kepada Allah. Kita pernah dengar doanya Nabi Yunus Pak. Apa itu? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nabi menjamin siapa yang membaca doanya Nabi Yunus itu pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi menjamin ini, jaminannya Rasulullah. Tapi mengapa kalau kita yang baca kadang-kadang dibaca sudah berulang-ulang kali dibaca tidak ada jawaban dari Allah? Mengapa? Ternyata Nabi Yunus alaihi salam membaca doa ini ketika dia berada dalam kesulitan dan kesempitan. Dan sebelumnya